Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasya Rahma Absarini Winarno dari kelas 12.5 dan bernomor absen 24. Nah, di sini saya akan menjelaskan kronologi mengenai pertempuran Medan Area yang terjadi pada 1945. Gimana sih lebih lengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Mirip pertempuran-pertempuran lainnya pada masa revolusi, pertempuran Medan Area ini juga diawali dengan kedatangan pasukan sekutu ke Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Pasukan ini sendiri dipimpin oleh Brigadir Jenderal Theodore Edward Dudley Kelly. Sekutu yang membawa satu brigade yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Kedatangan brigade ini juga turut diboncengi oleh orang-orang Netherlands Indian Civil Administration atau NICA yang diam-diam mempersiapkan untuk kemudian mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pada mulanya, pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara memperkenankan mereka untuk menempati beberapa hotel di Medan, seperti Hotel Debor, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan lain-lain. Pejabat Sumut yang juga tidak mengetahui mengenai apa tujuan mereka yang sesungguhnya, melainkan semata-mata ingin menghormati tugasnya dalam mengurus para tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sebagian anggota sekutu serta NICA kemudian ditempatkan di Tanjung Morawa, Binjai, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda di lapangan. Hari usai mendarat di Medan, tim dari Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internees kemudian mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Brayan, Pematang Siantar, Saentis, Rantau Perapat, dan Brastagi untuk dapat membantu membebaskan para tawanan untuk kemudian dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan. Tanpa disangka-sangka, para tawanan perang ini langsung dibentuk menjadi batalion KNIL. Perubahan sikap juga langsung tampak dari para bekas tawanan ini. Mereka bersikap angkuh karena merasa menjadi pemenang di Perang Dunia Kedua. Dalam mengantisipasi kedatangan NICA dan sekutu, para pemuda langsung membentuk divisi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, tepatnya pada 13 September 1945 di kota Medan. Sikap congkak dan sombong yang dimiliki oleh bekas tawanan ini kemudian memicu berbagai insiden para pemuda Sumut. Insiden pertama sendiri pecah di hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden yang mulanya diawali dengan seorang penghuni hotel yang merampas serta menginjak-injak lencana merah putih yang digunakan oleh seorang pemuda. Insiden lencana sekaligus menandai pula dimulainya pertempuran Medan Area. Hotel ini sendiri kemudian diserang serta dirusak oleh para pemuda. Nah, dalam insiden ini, jatuh 96 orang yang mengalami luka-luka dengan sebagian besar diantaranya adalah orang-orang NICA. Insiden juga kemudian menjalar di beberapa kota lainnya, seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Bagaimana pada kota-kota lain di Indonesia, Inggris kemudian memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan para pejuang dengan cara melakukan intimidasi melalui pamflet pada bangsa Indonesia agar kemudian menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu. Usaha yang sedemikian rupa juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal T.I.D. Kelly kepada pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu juga memasang papan-papan besar dengan tulisan Fixed Boundaries Medan Area dari berbagai sudut pinggir kota Medan. Sejak saat ini, Medan Area menjadi sangat terkenal. Tindakan para pihak Inggris ini juga menjadi pelanggaran kedaulatan serta tantangan bagi para pemuda. Di saat bersamaan, Inggris dan NICA juga melakukan berbagai aksi pembersihan kepada unsur-unsur Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Para pejuang Medan Area ini membalas aksi-aksi sekutu dan NICA, sehingga konfrontasi pun menjadi tidak dihindarkan. Akibatnya,
Wilayah Medan kemudian menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran yang dilakukan dibalas dengan aksi pengepungan. Bahkan, seringkali terjadi pertempuran dari angkatan bersenjata. Lalu, pada tanggal 10 Desember 1945, Nika dan pasukan Inggris berupaya menghancurkan konsentrasi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di Trepes. Tetapi, usaha tersebut tidak berhasil digagalkan. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik oleh para pemuda. Pada saat yang bersamaan, beberapa truk sekutu juga berhasil dihancurkan. Dengan adanya peristiwa ini, kemudian menyebabkan Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata yang mereka miliki. Barang siapa yang tidak patuh, maka akan ditembak mati. Pada bulan April tahun 1945, tentara Inggris kemudian berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia di Medan untuk kemudian keluar dari kota. Gubernur Makras Divisi TKR serta Wali Kota Republik Indonesia akhirnya dipindahkan ke Pematang Siantar. Demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1945, di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan area. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan pembentukan suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan dan dibagi menjadi 4 sektor yang dibagi lagi juga menjadi 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando ini juga berkedudukan di Suci Mangerti, di Trepes. Di bawah komando baru inilah perjuangan di Medan area kemudian diteruskan. Pertempuran Medan area berakhir tepatnya pada 15 Februari 1947 pukul 24.00 setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Sesudahnya, pada panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret 1947, ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai para tentara Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh Tentara Republik Indonesia seluruhnya ialah 8,5 km. Pada tanggal 14 Maret 1947 ini, dimulailah pemasangan patok-patok serta garis demarkasi tersebut. Tetapi, kedua belah pihak, Belanda dan Indonesia, selalu bertikai tentang garis demarkasi ini. 4 bulan setelah pertempuran berakhir, Belanda melaksanakan operasi Produk atau disebut agresi militer Belanda I. Terdapat beberapa akibat dari pertempuran Medan area ini, yaitu terbaginya kawasan Medan oleh beberapa garis demarkasi dan perpindahan pusat pemerintahan dari Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar. Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air, dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama
Nah, itu dia kronologi medan area yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.